Hola, berhubung banyak yang suka nanya, Bang, bisa gak sih gue mau konsul sama lu dong? Bang, lu ada WhatsApp gak sih gue mau konsultasi segala macam? Karena itu sekarang gue akan membuka sesi private consultation atau konsultasi eksklusif secara private bareng gue. Sesinya mungkin antara 15 menit sampai 30 menit. Nah, info lebih lanjutnya kalian WhatsApp aja ke manajer gue di sini, oke, untuk booking sesi private kalian. Begitu juga ada tarifnya di sana, nanti manajer gue yang akan jelaskan. Oke, lalu udah sih itu aja. Kalian cek aja langsung ya. Ini WhatsApp-nya atau di kolom deskripsi kalian juga bisa. Nanti akan gue cantumkan. Oke, langsung aja. Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Oke, di video ini gue pengen bahas satu jenis batuan, yaitu adalah batu spin. Apa kalian cukup familiar dengan batu ini? Tapi yang pasti waktu gue belajar di Bangkok tahun 2010 ya, sampai 2011, batu spin itu cukup populer saat itu gitu. Banyak banget di Bangkok batu ini beredar dan cukup digemari orang karena memang tampilannya sangat amat cantik. So kalau gitu langsung aja gue pengen ceritakan kalian asal usul batu ini, oke? Karakter-karakter unik yang terdapat pada batu ini ya, dan tentunya yang terakhir adalah asal negara di mana batu ini biasa ditemukan. So stay tune karena gue akan langsung menjabarkan ke kalian. So apa itu batu spin? Oke, batu spin adalah batu permata yang masuk dalam klasifikasi mineral grup titanite. Titanite ini adalah mineral yang kaya akan kandungan titaniumnya, makanya dapat nama juga titanite. Biasanya banyak mineralogis itu menggunakan istilah titanite, bukan spin. Sedangkan untuk gemologis, di dunia gemologi justru yang digunakan, yang dipakai itu adalah spin. Jadi jangan bingung kalau kalian mendengar nih tiba-tiba ada yang ngomong ketemu di mana gitu kan batu titanite, itu maksudnya batu spin. Tapi sekali lagi gue tekankan, di dunia gemologi kayaknya nggak ada orang yang menyebut batu ini dengan sebutan batu titanite. Batu permata jenis spin atau titanite ini pertama kali dikenal itu sudah sejak tahun 1787. Oke, tetapi belum ada penamaan terhadap jenis mineral ini saat itu. Oke, barulah pada tahun 1795 seorang mineralogis bernama Martin Klaproth memberi nama mineral ini, mineral yang kaya akan titanium ini, sebagai titanite. Baru pada tahun 1801 seorang mineralogis asal Prancis dengan nama René Jeshaul, gue gak tahu penyebutannya gimana, agak susah, gue rasa gue salah menyebutnya gitu kan, memberi lagi nama terhadap mineral ini, yaitu adalah spin. Oke, so itu adalah sedikit sejarah tentang batu spin ini. Batu permata spin ini biasanya dapat ditemukan dengan berbagai macam warna. Nggak banyak varian warnanya, tapi biasanya umum ditemukan adalah yellow, yellowish green, oke, atau hijau yang mengandung yellow, ya, greenish yellow, orange, atau brown. Bahkan katanya juga ada spin berwarna pink sampai hitam. Cuman jujur di lab ini gue nggak pernah temukan spin selain warna yang yellow, hijau, brown tadi. Pink itu gue nggak pernah ketemu, hitam pun gue belum pernah ketemu sejauh ini gitu ya. Batu spin ini bisa dikategorikan sebagai batu yang cukup langka. Kenapa bisa dibilang batu yang cukup langka? Karena untuk mendapatkan spin dengan gem quality yang bagus, bagus clarity-nya, bagus transparansinya, bagus warnanya, itu tidak semudah itu. Makanya dikategorikan sebagai batu yang langka. Jadi gini, banyak orang salah kaprah. Oh, batu langka itu adalah batu yang dikit banget nih di alam ketemunya misalnya gitu. Benar, memang ada yang begitu benar. Tapi ada juga faktor langka lain yang mana bukan hanya perkara dikit atau banyaknya. Tapi kita kan lagi bicara batu yang dapat dikategorikan sebagai gemstone. Tidak, ya kan? Mungkin mineralnya itu banyak ditemukan. Tapi yang dapat dari mineral ini yang dapat dijadikan sebagai gemstone dengan mempunyai gemstone quality itu jauh lebih susah atau sedikit. Itu juga bisa dikategorikan sebagai batu yang langka untuk gem quality. Nah, spin ini termasuk salah satunya. Salah satu karakter yang menjadikan batu spin ini cukup unik adalah kemampuan batu ini yang memiliki high dispersion. Taruh dulu. Apa itu high dispersion? High dispersion adalah kemampuan suatu mineral dalam memecah pantulan cahaya putih yang masuk ke dalam batunya dan memantulkannya menjadi spectral color, atau terlihat jadinya kayak warna-warni. Batu ini kayak penuh dengan warna, multicolor, padahal itu bukan warna. Itu adalah bukti bahwa batu ini memiliki dispersi atau dispersion yang tinggi. Nah, pantulan ini yang seperti warna-warni kelap-kelip itu dalam istilah dunia gemstone ya, disebutnya adalah fire. Oke, nah ini gue pernah baca di komen, ada orang kalau nggak salah komen kayak, Bang, coba bahas dong spin, kayaknya ada fenomena perubahan warna atau warnanya banyak gitu kan. Sebenarnya ini adalah fire-nya. Karena dia dispersion tinggi, otomatis fire-nya tinggi. Jadi terlihat batu ini penuh dengan
warna seperti dari footage yang kalian bisa lihat yang gue tampilkan sekarang ini gitu ya. Bahkan ya dispersion di spin ini tuh lebih tinggi dari diamond. Jadi kalau diamond itu dispersionnya hanya di 0,04 sekian, spin ini ada di 0,051. Makanya nggak kaget kalau spin itu jauh lebih punya fire daripada batu diamond. Ini tuh salah satu karakter unik spin yang digemari orang. Berikutnya, spin ini juga adalah batu yang memiliki high buyer fringe. Ya, jadi refractive index itu dari 18 ke 2 sekian, oke? Dimana ketika sebuah batu memiliki buyer fringe yang tinggi atau besar, batu ini akan tampilan doubling. Yang bahkan di batu spin doublingnya terlihat jelas dengan mata telanjang atau naked eye. Apa itu doubling? Ketika satu inklusi atau cuttingan terlihat berbayang menjadi dua. Jadi semuanya itu serba dua, gitu loh ya kan? Cuttingan batu jadi kelihatan ada dua. Ya, inklusi kelihatannya ada dua, padahal satu, namanya doubling. Nah ini di spin tuh benar-benar strong banget doublingnya, bahkan dari mata telanjang tuh kita tuh ngeliat gini kita bisa lihat kalau kita tahu ya apa yang dimaksud doubling dan gimana melihat doubling itu. Oke? Nah next, masih seputar karakter atau properties dari batu spin ya, yang patut untuk diperhatikan adalah batu spin ini memiliki hardness yang terbilang cukup rendah. Angkanya hanya di 5 sampai 5,5. Jadi artinya memang batu permata dengan hardness seperti ini tuh ya, kita nggak bisa semena-mena pakainya, apalagi kalau pakai di cincin. Lu mesti hati-hati banget karena ini jujur rentan tergores. Oke? Kalau pakainya nggak hati-hati, udah lu jangan kaget ya, lu jangan kecewa, jangan protes kalau batunya bisa berat-berat, besar-besar gitu kan. Kalau saran dari gua, kalau lu pengen pakai batu spin, pakailah sekali-sekali di waktu yang penting. So yang terakhir soal batu spin ini ya, di mana biasa batu spin ini ditemukan gitu kan? Batu spin ditemukan di beberapa negara, oke. Cuman yang pasti negara-negara yang cukup terkenal menghasilkan batu spin itu salah satunya adalah ada Sri Lanka. Ya, Sri Lanka itu setahu gue spinnya cukup terkenal. Lalu juga ada di Burma, Myanmar, di India juga ada, di Afrika kayak di Kenya itu ada. Oh, Madagaskar itu penghasil spin yang cukup besar. Lalu ada di Meksiko, bahkan di Amerika pun dari data yang gue dapatkan spin juga ditemukan. Oke, dan terakhir juga ada di Brazil. Mungkin nanti bakal berkembang terus ya update tentang di mana aja spin ditemukan. Cuman sejauh ini beberapa yang tadi gue sebutkan tadi. So I think udah semua soal spin ini ya kan, mudah-mudahan bermanfaat. Gue nggak tahu kalau kalian pernah mempunyai batu spin atau kalian suka dengan batu spin, bisa komen di bawah ya kan, sampai bisa ikut komentar kenapa sih kalian suka batu spin. Gue pribadi gue suka batu ini, gue nggak punya ya, gue belum punya batu spin ini karena memang kayaknya harganya juga sekarang cukup lumayan ya. Gue nggak tahu sih, dulu mungkin murah tapi makin lama kayak spinnya makin mahal. Oke? So I think that's all. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ya kalau kalian merasa video yang bermanfaat. So stay tune, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.